Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan karunia, kenikmatan serta taufiknya kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan dan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berkati untuk umat Islam. Salam dan salawat semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita semua yang telah mengajarkan kita bagaimana cara mengisi kehidupan kita ini dengan amal ibadah dan ketaatan dengan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu di antara makhluknya di dalam Al-Qur'an, maka sumpah tersebut menunjukkan bahwasannya makhluk itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu memiliki urgensi yang sangat besar, yang sangat tinggi di sisi Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk tersebut. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sesuatu yang besar, yang agung di sisinya, maka ada banyak cara. Nah, salah satu di antara cara tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan makhluk-makhluk tersebut. Sebut saja misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk itu memiliki urgensi yang sangat tinggi di sisi Allah untuk diketahui oleh seluruh manusia. Nah, di antara sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara umum dengan waktu atau dengan masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya umat manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh serta saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Ayat ini tentu saja atau surah ini tentu saja menjelaskan kepada kita betapa pentingnya waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kedua bahwa sesungguhnya seluruh umat manusia berada di dalam kerugian. Kemudian di ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah secara khusus dengan makhluk-makhluknya, di mana makhluk-makhluk tersebut adalah bagian daripada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dalam kehidupan dunia ini. Seperti Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal daripada surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam apabila dia telah datang, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu siang apabila dia telah datang. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha bersumpah dengan satu waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat manusia, yaitu waktu duha. Oleh karena itu, sumpah-sumpah ini ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, baik itu secara umum ataupun secara khusus pada waktu-waktu tertentu, maka itu menunjukkan bahwa waktu-waktu ini memiliki urgensi dan kedudukan yang sangat besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik kalau kita melihat kehidupan umat manusia semenjak awal,
ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan umat-umat yang datang sepeninggal Nabi Adam alaihissalam, kita mendapati bahwa mereka dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala usia dan masa hidup yang sangat panjang. Kalau kita melihat dalam surah Nuh sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa usia dakwah yang Allah karuniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk beliau pergunakan berdakwah adalah 950 tahun. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa usia asli daripada Nabi Nuh alaihissalam adalah 1750 tahun. Dalam artian bahwa hampir separuh lebih, ya, separuh lebih daripada usia keseluruhan Nabi Nuh alaihissalam dipergunakan oleh beliau untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan umat-umat yang tidak terlalu jauh dari masa kenabian tersebut, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan seterusnya. Lalu kemudian semakin ke belakang, maka usia daripada umat manusia ini semakin diperpendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih berkenaan tentang usia umur daripada umat beliau, maka kita menemukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Sesungguhnya usia umatku itu normalnya antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka, di antara umatku, yang melewati dari batas usia tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hanya berusia 63 tahun. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala malaikat Jibril telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah, entah itu beliau tetap melanjutkan dakwah beliau diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah beliau kembali ila rafiqil a'la, atau beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian beliau diwafatkan pada usia 63 tahun. Maka dalam kisah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjuk ke atas dan melihat ke atas sembari mengatakan dalam sabda beliau, ila rafiqil a'la. Saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketetapan yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di dalam sebuah hadis ada sebuah permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama mathalukum wa mathalu ma khala minal umami min qablikum minal yahudi wan nasara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan kalian, kita-kita ini umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan permisalan umat yang datang sebelum kita, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kamathali rajulin istajara ummalan. Kata Rasulullah, seperti seseorang yang menyewa beberapa orang pegawai, yang menyewa beberapa orang pekerja. Faqala ar-rajul, maka berkatalah orang yang menyewa tersebut, ya, man ya'malu li minal ghadati ila nisfin nahari ala qiratin qiratin. Kata Rasulullah, orang tersebut mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin bekerja di tempat saya untuk mendapatkan, ya, gaji satu qirat satu qirat. Di dalam hadis yang lainnya dijelaskan bahwa makna satu qirat itu adalah pahala yang sangat banyak. Adalah pahala yang sangat banyak, sampai-sampai Rasulullah memisalkan satu qirat itu seperti gunung Uhud. Saking banyaknya ganjaran pahala untuk satu qirat itu. Maka orang tersebut mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja di tempat saya untuk mendapatkan gaji imbalan satu qirat, di mana dia harus bekerja minal ghadati ila nisfin nahar. Dia bekerja dimulai dari selesai sholat subuh, selesai sholat fajar, sampai dengan masuknya pertengahan hari atau masuknya waktu sholat duhur. Fa'amilatil yahud. Fa'amilatil yahudu ala qiratin qiratin. Maka majulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kemudian menyanggupi permintaan tersebut untuk bekerja setelah selesai sholat subuh sampai masuk waktu sholat duhur.
di mana mereka akan mendapatkan pahala imbalan 1 qirat saja. Tsumma qala ar-rajul, kemudian berkata lagi orang tersebut, "Man ya'malu li min salati adh-dhuhri ila salatil asri ala qiratin qiratin." Kemudian orang itu berkata kembali, kata Rasulullah, siapa lagi di antara kalian yang mau menyambung pekerjaan ini? Yang mau menyelesaikan pekerjaan ini? Dimulai dari selesai sholat duhur sampai dengan masuknya waktu sholat asar. Tapi dia hanya akan mendapatkan balasan 1 qirat saja. Fa'amilatin nasara ala qiratin qiratin min salati adh-dhuhri ila salatil asr. Maka orang Nasrani kemudian menyanggupi permintaan permohonan tersebut dan mereka bekerja setelah selesai sholat duhur sampai dengan sholat asar untuk mendapatkan 1 qirat saja. Lalu kemudian orang tersebut berkata kembali. Rasulullah SAW bersabda dalam sambungan hadis tersebut, "Tsumma qala ar-rajul", kemudian orang itu kembali berkata, "Man ya'malu li ala qirataini min salatil asri ila waqti salatil maghrib." Siapa di antara kalian yang ingin bekerja di sisi saya, di tempat saya, dengan mendapatkan 2 qirat, ya, dimulai dari selesai sholat asar sampai dengan masuknya waktu sholat maghrib. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'antumul ladzina ya'maluna min salatil asri ila waqtil maghribi ala qirataini qirataini." Maka kalianlah, kata Rasulullah SAW, umat Islam, kaum muslimin yang kemudian maju dan menyanggupi permintaan tersebut untuk beramal, bekerja setelah selesai dari sholat asar sampai dengan masuknya waktu sholat maghrib, dan imbalannya mendapatkan 2 qirat. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan memberikan permisalan yang menarik kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan tentang keutamaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat Islam. Memang benar sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal bahwasanya umat Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia mereka antara 60 sampai 70 tahun. Usia mereka memang terbatas pada bilangan tersebut. Dan kata Rasulullah di sambungan atau di akhir daripada hadis tersebut, wa qalilun man yatajawazu dzalik, dan sedikit di antara umatku yang melewati usia 70 tahun itu. Sedikit di antara mereka. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ternyata telah menyiapkan keberkatan waktu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut memisalkan bahwa permisalan umat Islam dan umat-umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mengapa diangkat, selalu diangkat, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, selalu diangkat umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena memang mereka adalah umat yang terdekat daripada umat Islam. Mereka adalah umat yang terdekat dari umat Islam. Banu Israel itu adalah umat yang terdekat daripada umat Islam. Dan Bani Israel itu ibaratnya adalah sepupu daripada umat Islam. Kenapa? Karena keturunan umat Islam itu sendiri atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu sendiri berasal daripada Ismail bin Ibrahim. Berasal daripada Ismail bin Ibrahim yang mendiami kota Mekah, lalu kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan tersebut. Sedangkan Bani Israel itu sendiri, ya, Bani Israel itu sendiri, ya, di mana mereka menempati Baitul Maqdis atau Palestina, mereka ini adalah keturunan daripada Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Sehingga dari sisi nasab kita sebenarnya adalah, ya, umat yang sangat dekat, baik itu dari sisi waktu, baik itu dari sisi masa, dan dari sisi nasab keturunan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dua umat yang sangat besar ini. Kata Rasulullah SAW, permisalan umat Islam dan umat yang sebelumnya, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, adalah ibarat seseorang yang mempekerjakan beberapa orang pekerja. Yang dimaksud dengan orang yang mencari atau menyewa para pekerja-pekerja ini adalah tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala
ya menjadikan umat Yahudi itu amalan-amalan mereka sangat banyak. Ibaratnya kalau ingin dimisalkan mereka bekerja, mereka beramal dalam usia yang sangat banyak, dalam usia yang sangat panjang, dimulai dari selesai sholat subuh sampai dengan masuknya waktu sholat duhur. Itu kurang lebih ada sekitar 7 jam tentu saja. Masa bekerja mereka, masa beramal mereka, masa berbuat mereka, masa usia mereka, itu sangat panjang, 7 jam kurang lebih. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu qirat saja. Pahala yang sangat banyak tentu saja, akan tetapi hanya satu qirat. Sedangkan umat Nasrani, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka waktu yang jauh lebih sedikit, waktu yang jauh lebih pendek, diibaratkan oleh Rasulullah SAW dimulai dari selesai sholat duhur sampai dengan masuknya waktu sholat asar, dan juga lagi-lagi hanya Allah Subhanahu wa taala berikan satu qirat untuk mereka. Masing-masing mereka yang berbuat kebajikan, yang berbuat ketaatan, yang berbuat amal soleh hanya mendapatkan satu qirat, diibaratkan sebagai satu qirat. Kemudian adapun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang belakangan, usia mereka pendek, dimulai dari selesai sholat asar sampai dengan masuknya waktu sholat maghrib, itu tentu saja jauh lebih pendek dibandingkan dengan usia daripada kalangan Bani Israel, baik itu dari Yahudi ataupun Nasrani. Hanya kurang lebih sekitar 3 jam saja atau kurang. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia waktu, keberkatan waktu untuk mereka. Waktu yang pendek itu ternyata diberikan ya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga mereka mendapatkan dari amalan-amalan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua qirat untuk masing-masing mereka. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat di dalam ajaran kita, di dalam ajaran agama Islam, di sana ada waktu-waktu yang memang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu itu memiliki keutamaan tersendiri. Waktu-waktu itu memiliki karunia yang sangat besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja misalnya waktu Jumat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah SAW diberikan pilihan antara memilih hari Jumat, hari Sabtu, ataupun hari Ahad. Maka Rasulullah SAW memilih hari Jumat sebagai hari raya beliau, sebagai hari raya umat Islam, kaum muslimin, dan tidak memilih hari Sabtu ataupun hari Ahad. Maka dalam sambungan hadis tersebut dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih hari Jumat. Mengapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari raya untuk umat Yahudi, sedangkan hari Minggu itu adalah hari raya untuk umat Nasrani. Padahal di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang disabdakan oleh beliau bahwasanya hari Jumat itu adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan beliau ke dalam surganya. Dan pada hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga dan menurunkannya ke permukaan bumi ini. Dan tidak akan terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat itu. Olehnya hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan hari Jumat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam baik dari kalangan laki-laki untuk menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Karena keutamaan daripada hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah memberikan karunia yang begitu besar, di antaranya pada hari Jumat ini kata Rasulullah ada satu waktu tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah setiap doa-doa seorang hamba. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa waktu tersebut adalah setelah selesainya kita melaksanakan sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian di sana ada hari yang lain, misalnya ada hari Senin dan hari Kamis. Jangan kita menganggap remeh hari Senin dan hari Kamis ini. Hari Senin dan Kamis adalah dua di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat Islam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis?"
Maka Rasulullah SAW mengatakan hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana amalan-amalan kebajikan seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang kalau saya berpuasa pada hari tersebut, dan pada saat itu juga amalan-amalan kebajikan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada juga, ya, seperti misalnya Lailatul Qadar, ya. Satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan keutamannya. Satu malam subhanallah seseorang bisa merubah, ya, nasib buruknya. Dalam satu malam itu seseorang bisa terbebas dari ancaman siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada satu malam itu seseorang bisa mendapatkan limpahan karunia yang sangat banyak. Pada satu malam itu seseorang bisa merubah bahkan takdir dalam 1 tahun yang akan datang. Oleh karena para ulama kita menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di bagian awal daripada surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan. Kemudian kata Allah, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut, malam diturunkannya Al-Qur'an, yaitu proses terjadinya Lailatul Qadar ini, seluruh perkara-perkara yang hakim, yang bijaksana, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dan diputuskan olehnya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merubah takdir yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, dan perubahan tersebut untuk hitungan 1 tahun terjadi pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ini diantara keutamaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat Islam dari sekian banyak waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di sana ada juga 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum" ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Dia menciptakan langit dan bumi jumlahnya adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengharamkan ada 4 bulan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Thalathun mutawaliyat wa wahidun fardun." Kata Rasulullah, ada 3 bulan yang datang secara berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini adalah 3 bulan yang datang secara berturut-turut. Wa wahidun fardun, dan ada 1 bulan yang datang secara menyendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, kalau kita melihat subhanallah, sering saya sampaikan bahwasanya ketika kita memasuki bulan yang ke-7 dari penanggalan Hijriyah, yaitu bulan Rajab, maka itu pertanda bahwasanya kita telah memasuki musim-musim kebaikan. Kita memasuki bulan-bulan kebaikan. Mengapa? Karena bulan Rajab sampai dengan bulan Muharram itu semuanya adalah musim kebaikan. Itu semuanya adalah tempat-tempat, waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal soleh, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba pada waktu-waktu tersebut. Bulan-bulan ini, bulan-bulan yang 7 ini dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, lalu kemudian Ramadan, lalu setelah itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. 7 bulan ini adalah 7 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di sisinya, dan dia adalah waktu-waktu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan berbagai macam jenis kemuliaan-kemuliaan berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas mungkin bulan Rajab itu adalah sebagaimana yang kita sebutkan dalam surah At-Taubah tadi, dia adalah satu di antara bulan-bulan yang haram yang 4 itu. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bulan haram adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di mana setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Nah, bulan Rajab adalah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan tersebut. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan kebajikan seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari Senin dan Kamis yang tadi kita sebutkan,
Hari Senin dan Kamis itu adalah hitungan waktu atau hitungan hari di mana amal soleh seseorang diangkat kepada Allah untuk hitungan hari. Adapun untuk hitungan bulan secara keseluruhan amal soleh seorang hamba maka diangkat pada bulan Sya'ban. Makanya dari itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan dan melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama hampir sebulan penuh selain daripada bulan suci Ramadan melainkan pada bulan Sya'ban. Dalam artian saking banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah puasa dalam satu bulan itu, ya hampir-hampir Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali daripada bulan suci Ramadan, karena memang kewajiban kita berpuasa Ramadan pada saat itu, melainkan daripada bulan Sya'ban. Saking banyaknya Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, mengapa Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasa sunnah pada bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terletak di antara bulan yang mulia. Dia terletak di antara bulan Rajab dan terletak di antara bulan suci Ramadan. Dan keduanya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka normalnya, lumrahnya umat Islam akan lalai daripada bulan yang seperti ini. Ketika dia terletak di antara dua bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka dari itu Nabi SAW ingin menekankan kepada kita untuk memperhatikan bulan Sya'ban ini. Karena dia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal soleh dan kebajikan seorang hamba kepadanya. Kemudian masuk bulan Ramadan, kita semuanya tahu tentang keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada keutamaan di dalamnya selain diwajibkannya kita menjalankan ibadah puasa yang wajib, maka itu sudah cukup. Apatah lagi berbagai macam kenikmatan, karunia, keutamaan sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam bulan ini sebagai bentuk latihan kepada umat Islam sebelum mereka menghadapi 11 bulan perjuangan setelah bulan suci Ramadan itu. Kemudian memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal juga adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari sisi penamaan saja dia disebut sebagai bulan Syawal. Syawal itu diambil dari kata syawala. Syawala itu artinya adalah meningkat, irtafa'a. Yang meningkat itu adalah kebaikan seseorang, amal soleh seseorang, ketaatan seseorang, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya setelah dia menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan, maka seharusnya dia telah mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia memasuki bulan Syawal, itu berarti dia memasuki sebuah bulan dalam kondisi, dalam keadaan takwanya sedang meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, di mana seseorang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan plus ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Bulan Syawal juga adalah bulan yang pertama dari bulan-bulan haji. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang dikerjakan, disyariatkan pada bulan-bulan yang telah diketahui oleh umat manusia. Yang dimaksud, kata para ulama kita, yang pertama adalah bulan Syawal sebagai bulan-bulan haji yang pertama. Yang kedua adalah bulan Zulqa'dah, dan yang ketiga adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Selain itu, bulan Syawal ini juga memiliki keutamaan tersendiri. Meskipun diperselisihkan oleh para ulama kita, namun di sana ada beberapa hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang sahih. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar saya bertepatan dengan bulan Syawal dan beliau berhubungan dengan saya untuk pertama kalinya tepat pada bulan Syawal. Di dalam hadits yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan beliau menikahi istri terakhir beliau yaitu Barra, atau diganti namanya oleh Nabi SAW dengan nama Maimunah, bibi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syawal, dan beberapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal. Olehnya itu sebagian ulama kita mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang ada tersebut, maka di sini ada anjuran untuk melakukan pernikahan atau memulai akad pernikahan dan seterusnya, pesta pernikahan dan sebagainya, yaitu pada bulan Syawal. Makanya kita dapati kaum muslimin hari ini
selepas meninggalkan bulan suci Ramadan, rame-rame mereka melakukan akad pernikahan dan seterusnya untuk anak-anak mereka, untuk putra-putri mereka, untuk sanak saudara, keluarga, famili mereka, bertepatan dengan bulan Syawal karena sunnah Nabi SAW ini. Kemudian bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang pertama dari 3 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita bacakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah dan seterusnya. Juga bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang kedua daripada bulan-bulan haji. Yang saat sekarang ini kita tengah berada di bagian akhir daripada bulan Zulqa'dah ini. Kemudian memasuki bulan Zulhijjah pun juga adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan kezaliman di dalamnya, juga di dalamnya ada ibadah haji dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang terakhir adalah bulan Muharram, dan itu pertanda bahwa kita telah memasuki tahun yang baru 1443 Hijriah, dan bulan Muharram itu adalah bulan yang paling terakhir, bulan kemuliaan yang paling terakhir dari rentetan bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini kita menyongsong sebagian di antara musim-musim kebaikan yang telah kita sebutkan itu. Dan yang menarik dan yang harus kita cermati dan fahami bersama bahwa meskipun dia hanyalah segelintir daripada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkati untuk umat Islam ini, namun harus kita camkan dan kita fahami bersama dengan sebaik-baiknya bahwasanya waktu yang sedikit ini, yang hanya 10 hari ini, itu adalah waktu yang terbaik, itu adalah waktu yang termulia dari seluruh waktu yang ada di sepanjang tahun. Dimulai daripada hari yang pertama dari bulan Muharram sampai dengan hari yang paling terakhir dari bulan Zulhijjah sepanjang tahun, maka tidak ada hari yang lebih baik dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih tinggi nilainya di sisi Allah untuk kita beramal saleh di dalamnya selain daripada hari-hari yang akan kita songsong beberapa hari ke depan ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama kita berselisih pendapat apa makna daripada malam yang 10 ini. Sebagian ulama melihat bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di surah Al-Fajr ayat yang kedua ini adalah 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan memang sebagian ulama melihat bahwa 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan adalah hari-hari yang terbaik dari sepanjang tahun. Alasannya jelas, karena pada 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Namun ternyata ketika kita membaca penafsiran para ulama kita terhadap firman Allah di surah Al-Fajr ayat yang kedua ini, kita dapati bahwa mayoritas ulama kita justru lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam dan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan 10 malam tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar, yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi 10 malam yang ada, yang dimaksud dengan 10 malam pada ayat tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itu tidak ada hari yang lebih baik dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Memang di sana ada pendapat Syekhul Islam yang mengatakan bahwa kalau kita ini membandingkan dan menggabungkan antara dua pendapat ulama ini, maka kita katakan bahwa untuk berbicara tentang malam-malamnya, maka 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan itu adalah malam-malam yang terbaik, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara tentang siang hari, maka tidak ada yang lebih afdol dan lebih baik dibandingkan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena memang amalan-amalan soleh yang disyariatkan untuk kita kerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah memang mayoritasnya dikerjakan dan dilakukan di waktu siang hari. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ashar. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang lebih baik ya dibandingkan dengan 10 hari ini, di mana amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari tersebut itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kemudian spontan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya, wahai Rasulullah, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian ada pengecualian dari Rasulullah. Kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bi syai'in min dzalik. Kecuali apabila ada seseorang yang keluar berjihad fisabilillah dan membawa harta serta jiwanya, kemudian dia tidak kembali dari medan peperangan itu dengan sesuatu pun dari keduanya. Tidak membawa pulang hartanya atau ghanimah, dan tidak membawa pulang pula jiwanya, dalam artian bahwa dia meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba bertepatan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Padahal kita tahu bersama, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, bahwasanya jihad fisabilillah itu sendiri, ya jihad fisabilillah itu sendiri, dia adalah dzirwatu sanam al-muslim. Dia adalah puncak daripada keberislaman seseorang. Dalam hadis Mu'adz dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri kulluhul Islam, inti daripada ya urusan seseorang itu adalah keislamannya. Wa amuduhu shalah, serta tiang daripada urusannya itu adalah ibadah salat yang dia tegakkan. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ya, dan puncak daripada keislaman seseorang itu adalah ketika dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata sampai ibadah jihad sekalipun yang membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus siap melayangkan nyawa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh harta perbendaharaan yang kita miliki, ternyata tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kecuali apabila orang tersebut meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja keutamaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, boleh jadi ada seorang hamba yang senantiasa mengharapkan untuk meninggal di dalam peperangan, di dalam medan perjuangan fisabilillah, syahid sebagai seorang pejuang di jalan Allah, namun ternyata dia bertemu dengan kematiannya di atas pembaringannya. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya dan betapa tingginya urgensi beramal dan melakukan kebajikan, ketaatan, amalan-amalan soleh, khususnya pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Di sana tentu saja ada amalan-amalan umum. Ya, karena kaidahnya seperti ini. Apabila di dalam agama Islam itu telah ditetapkan tentang keutamaan suatu waktu, maka waktu tersebut ya kita disyariatkan untuk mengamalkan amalan-amalan kebajikan apapun itu secara umum. Kenapa? Karena keutamaan waktu daripada ya atau keutamaan daripada waktu tersebut. Karena waktu itu sudah diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita disyariatkan secara umum untuk melakukan amalan-amalan kebajikan yang sanggup kita lakukan. Baik itu dengan membaca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah salat, memperbanyak zikir kita, ya, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak ibadah puasa kita, dan berbagai macam amalan-amalan kebajikan, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Dimulai dari masuknya kita pada hari yang pertama, malam yang pertama dari 1 Zulhijjah sampai dengan hari yang paling terakhir, detik yang paling terakhir daripada tanggal 10 Zulhijjah.
Karena inilah waktu-waktu yang paling mulia. Tidak ada waktu yang lebih mulia daripada 10 hari ini. Ya, maka amalan apapun yang bisa kita kerjakan, lakukan. Ya. Keluarkan potensi kita. Keluarkan kemampuan kita. Manifestasikan seluruh kenikmatan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam bentuk amalan soleh. Khususnya pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Nah, plus di sana ada juga amalan-amalan yang secara khusus disyariatkan untuk dilakukan pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Di antara amalan tersebut adalah mari kita memperbanyak takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dilalaikan oleh sebagian besar daripada kaum muslimin. Bahkan amalan ini pemirsa sekalian masuk ke dalam sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin hari ini. Apa itu melakukan takbiran mutlak? Takbiran mutlak ini maksudnya adalah kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini bisa kita baca dan disyariatkan secara khusus untuk kita baca ya ketika kita sudah memasuki hari yang pertama dari 1 Zulhijjah. Ya, ini dinamakan sebagai takbir mutlak. Ya, dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil anam, dan seterusnya. Kenapa Allah mewajibkan ibadah haji untuk diumumkan kepada umat manusia supaya mereka menyaksikan apa-apa kebaikan-kebaikan yang mereka bisa dapatkan dari ibadah haji itu, dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah diketahui. Yang dimaksud adalah pada hari-hari ibadah haji, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika memasuki 1 Zulhijjah ya sampai dengan 10 Zulhijjah, kana yakhrujani ilal aswaqi liyukabbira. Keduanya itu punya kebiasaan masuk 1 Zulhijjah, maka keduanya bertakbir di pasar-pasar untuk mengingatkan umat manusia agar mereka juga ikut bertakbir. Dan ini disebut sebagai takbir mutlak, dan ini banyak dilalaikan hari ini oleh kaum muslimin sebagian besar. Di sana tentu saja ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca oleh seseorang sebagaimana petunjuk Nabi untuk dibaca setelah selesai daripada sholat wajib. Nah, inilah yang dinamakan sebagai takbir muqayyad. Setelah selesai kita salam ke kanan dan ke kiri dari sholat wajib kita, baik itu sholat duhur, asar, dan seterusnya, maka kita mulai bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan sebagai takbir muqayyad yang dilakukan pada hari yang ke-10, 11, 12, dan 13, yaitu pada hari Yaumun Nahar, pada hari kita Idul Adha, dan 3 hari daripada hari-hari tasyrik. Nabi SAW mengatakan, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin, wa syukri, wa syurbin, wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik yang 3 itu adalah hari kita makan, minum, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang lainnya yang disyariatkan secara khusus pada 10 hari pertama Zulhijjah adalah kita menjalankan ibadah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini secara khusus bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah haji tentu saja. Karena mereka yang menjalankan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah justru mereka dimakruhkan untuk berpuasa karena mereka harus menyiapkan kekuatan mereka untuk melakukan wukuf di padang Arafah, memperbanyak ibadah, ketaatan, doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus bagi jamaah haji. Adapun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di negara Indonesia dan negara-negara kaum muslimin dimanapun mereka berada, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut sebagai puasa Yaumi Arafah. Kata Rasulullah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari pada hari Arafah 9 Zulhijjah itu insya Allah, kalau kita ikhlas dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Plus Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjauhkan diri dan tidak melakukan dosa-dosa kecil di masa-masa yang akan datang selama 1 tahun lamanya. Di sana juga ada ibadah-ibadah yang lainnya
ya, yaitu ibadah kurban serta melaksanakan sholat Idul Adha yang secara khusus kita disyariatkan untuk mengerjakannya sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan Al-Kautsar di sini adalah sungai yang terdapat di dalam surga Firdaus. Yang dari sungai inilah kemudian mengalir dan memancar air dan masuk ke dalam telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. Oleh karena kenikmatan yang sangat banyak itulah, atau kita bawa maknanya kepada sungai, nama sebuah sungai di dalam surga Firdaus, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Al-Kautsar ini kepada Rasulullah, maka fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah ibadah salat dan menyembelihlah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu, yang menghinamu wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang terpotong atau terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua agar kita bisa melewati hari-hari yang terbaik ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai macam jenis kebaikan dan ketaatan dan melakukan amal-amal soleh, baik itu amal-amal tersebut khusus untuk kita manfaatnya ataupun manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita, masyarakat kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.